Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Abdi Kos pernah membuat video tentang seberapa kuat Sukuna di dalam tubuh Megumi, dimana Sukuna akan mendapatkan 21 kekuatan tempur, baik itu dari tekniknya sendiri seperti teknik kutukan pembalik, teknik menebas, dan teknik api, maupun dari teknik Megumi seperti Ten Shadows dan Chimera Shadow Garden, plus keuntungan yang dia dapatkan ketika merasuki tubuh Megumi, yaitu mendapatkan sisa 159 poin yang belum dipakai Megumi. Ya, bagaimana mungkin dengan kekuatan seperti itu Sukuna masih bisa ditampol balik oleh Yuji di akhir chapter 214. Abdi Kos punya 4 teori untuk menjawab hal ini. Yuk langsung aja kita check it bro. Teori pertama, perlawanan dari tubuh Megumi. Yap, ini teori yang lebih mendekati fakta, karena memang sudah terjadi di chapter 214. Meskipun Sukuna sudah menunggu kesempatan emas untuk mengambil alih tubuh Megumi, yaitu saat jiwanya hancur, tapi Megumi tetap bisa melawan balik. Mengingat Kenjaku pernah mengatakan kalau jiwa adalah tubuh, sementara tubuh adalah jiwa. Kenjaku mengatakan ini untuk mendebat keyakinan Mahito yang mendewakan kekuatan manipulasi jiwa, dimana dengan kekuatan manipulasi jiwa, Mahito sangat yakin kalau dia bisa merubah tubuh seseorang sesuka hatinya. Tapi Kenjaku meyakinkan Mahito kalau di luar sana ada orang dengan tubuh dan jiwa yang sangat kuat, yang bahkan kekuatan manipulasi jiwa Mahito tidak akan mempan terhadapnya. Mahito pun kemudian percaya akan hal ini karena melihat tubuh Geto yang telah mati alias tidak lagi berjiwa masih mampu melawan Kenjaku setelah tubuh Geto diingatkan oleh sahabatnya Gojo Satoru. Yap, dari perkataan Kenjaku bahwasanya tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh, Abdi Kos tidak tahu yang mana yang melawan Sukuna di sini, jiwa Megumi atau tubuh Megumi. Tapi menurut Abdi Kos, yang melawan Sukuna adalah tubuh Megumi. Jadi meskipun jiwa Megumi telah dihancurkan oleh Yorozu yang merasuki Sumiki, tapi tubuh Megumi menolak untuk dikuasai Sukuna. Masih ingat kejadian sebelum Sukuna mengambil alih tubuh Megumi? Saat itu Megumi masih sempat bereaksi dengan akan menyeret Sukuna menuju ritual Mahoraga. Padahal saat itu jiwa Megumi sudah hancur. Kemungkinan yang melakukan ini bukan jiwa Megumi, tapi tubuh dia yang bereaksi terhadap ancaman Sukuna. Apalagi Megumi adalah keturunan dari Toji Zenin yang terkena batasan surgawi. Kenjaku saja tidak pernah punya niatan untuk menguasai tubuh Toji, meskipun dia bisa melakukan hal tersebut. Itu karena Kenjaku takut tubuhnya akan diambil alih oleh Toji. Nah, sekarang Sukuna malah sok-sokan mengambil alih tubuh Megumi. Ya sudah, wassalam Sukuna. Jadi sejak awal Sukuna mengambil alih tubuh Megumi dan pamer kekuatannya dengan memukul Yuji dan mensummon Nue raksasa. Saat itu sebenarnya tubuh Megumi sudah memberikan perlawanan. Teori kedua, efek dari teknik Angel. Sebenarnya ini agak nyambung dengan teori pertama. Kita tahu kalau teknik Jacob Slider Angel mampu mengelupas energi kutukan dari makhluk atau benda terkutuk. Jadi teknik Angel tidak akan berguna untuk maki, tapi sangat mematikan ketika digunakan pada objek yang punya energi kutukan. Jadi awalnya Sukuna memang mampu mengambil alih tubuh Megumi ketika jiwanya hancur. Namun setelah Sukuna terkena teknik Angel dan energi kutukannya dikelupas secara paksa, Megumi kembali punya akses untuk menguasai tubuhnya kembali. Karena energi kutukan Sukuna yang melemah kembali bisa ditekan oleh Megumi, atau minimal tubuh Megumi secara refleks membangunkan jiwanya, sehingga ada pertempuran jiwa Megumi melawan jiwa Sukuna, layaknya pertarungan Yuji melawan Sukuna di alam jiwa. Kalau Gege Akutami tidak buru-buru untuk menamatkan Jujutsu Kaisen, mungkin kita akan melihat jiwa Megumi melawan jiwa Sukuna di chapter minggu depan. Dan Abdi Kos berharap Megumi bisa memberikan perlawanan sengit, tidak seperti Yuji yang kalah dengan sekali tebas. Teori ketiga, Sukuna terlalu sombong. Tahukah teman-teman siapa orang yang menjadi lemah? Jawabannya adalah orang yang merasa kalau dirinya telah menang. Yap, mungkin seperti itulah keadaan Sukuna saat ini setelah Sukuna menunggu cukup lama untuk menguasai tubuh Megumi dan akhirnya berhasil melakukan hal tersebut. Sukuna menjadi terlalu sombong sehingga dia tidak menyangka kalau dalam tubuh Megumi dia masih bisa dikalahkan. Banyak bukti kalau Sukuna memang terlalu sombong. Pertama-tama, Sukuna lengah dengan kehadiran Hanakurusu. Mentang-mentang Sukuna sudah mensummon Nue raksasa untuk menyerang Maki dan Takaba, sehingga hasilnya Sukuna dibantai Hanakurusu dengan teknik kutukan Angel. Kedua, mentang-mentang habis memukul Yuji, Sukuna terlalu meremehkan Yuji dengan hanya menebas Yuji menggunakan dismantle.
sehingga Yuji bisa bertahan dari tebasan Sukuna. Yap, meskipun di spoiler Miyamura menjelaskan kalau tebasan Sukuna adalah Glyph, tapi Abdikos yakin tebasan Sukuna ini adalah dismantle atau tebasan biasa, karena memang Sukuna hanya asal menebas Yuji alias tidak menebas Yuji di bagian tertentu. Jangankan Yuji yang punya tubuh sangat kuat, Inumaki saja bisa selamat dari tebasan dismantle, karena memang dismantle adalah tebasan biasa yang dikhususkan untuk bangunan atau manusia lemah. Sukuna tidak perlu menfokuskan energi kutukan untuk melakukan dismantle, alias bisa dilakukan hanya dengan asal menebas. Walhasil kesombongan ini membuat Sukuna dipukul balik Yuji. Dan kesombongan Sukuna yang ketiga adalah dia tidak mewaspadai kemungkinan kalau tubuh Megumi bisa kembali mengambil alih jiwanya, mengingat tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Dari sini ada kemungkinan kalau yang membuat Sukuna kalah bukan karena lawannya yang sangat kuat, tapi karena Sukuna yang terlalu sombong. Andaikan Sukuna tidak sombong, sejak awal dia akan mengarahkan kemampuan terbaiknya untuk melawan Yuji, seperti sekali lagi mensummon Shikigami Megumi, atau mungkin langsung to the point ke domain expansion. Oh ya, satu lagi yang menunjukkan kesombongan Sukuna, yaitu dia hanya menyerang Hana di bagian lengan dan menghancurkan sayapnya. Yap, bagaimana bisa Sukuna tidak menyerang Hana di bagian kepala sebagai sumber awal pengaktifkan energi kutukan, atau mungkin di bagian perut sebagai sumber awal aliran energi kutukan. Kalau cuma diserang tangan dan sayapnya, sudah jelas kalau Hana masih punya kesempatan untuk kembali dengan teknik kutukan pembalik. Teori keempat, Yuji menjadi dewa iblis. Tahukah teman-teman kalau saat ini ada dua karakter di Jujutsu Kaisen yang mendapat julukan iblis? Dia adalah Maki Zenin yang dijuluki manusia iblis setelah dia menguasai penuh batasan surgawi, dan yang kedua adalah Itadori Yuji yang oleh Choso dijuluki sebagai Demon God alias dewa iblis setelah insiden Shibuya. Ya, buat yang tidak tahu, sejak awal Yuji memang punya potensi menjadi iblis seperti Maki. Yang Abdikos maksud di sini adalah benar-benar Yuji tanpa embel-embel Sukuna, karena Sukuna sendiri sejak awal memang dijuluki sebagai iblis legenda sesuai dengan perkataan Gojo. Yap, wujud iblis Yuji pernah muncul saat Sukuna menolak permintaan Yuji untuk menolong Junpei plus Mahito yang menertawakannya, sehingga Yuji yang depresi malah ditertawakan oleh dua kutukan yang super kejam dan menyebalkan. Dari sinilah Yuji begitu marah sehingga dia mengeluarkan aura yang mirip iblis. Mahito bahkan ketakutan dengan aura Yuji ini, tapi dasarnya Mahito itu kutukan yang menyebalkan. Dia kembali melawan Yuji hingga di insiden Shibuya saat Yuji benar-benar membangkitkan wujud iblisnya. Mahito yang telah berevolusi sekalipun benar-benar ketakutan dan lari, dan ini belum pernah terjadi pada Mahito sebelumnya, yaitu lari karena ketakutan. Ini jelas karena Yuji tidak lagi diwujud manusia, karena manusia adalah makhluk yang sering kali dibuat mainan oleh Mahito. Jadi yang ditakuti Mahito adalah wujud iblis dari Yuji. Dan ya, kini wujud iblis Yuji kembali untuk melawan Sukuna. Apakah kali ini Sukuna akan lari sama seperti Mahito, atau justru menyesal karena sebagai iblis harusnya Sukuna tetap berada di tubuh sang iblis Itadori Yuji, bukan berpindah ke tubuh Megumi yang dijuluki sebagai rahmat? Yap, sama seperti Sukuna, Itadori Yuji, dan Maki yang dijuluki iblis. Ada tiga karakter di Jujutsu Kaisen yang mendapat predikat rahmat. Pertama adalah Gojo yang mengucapkan kata-kata Buddha pemberi rahmat saat melawan Toji. Tentu saja kata-kata Gojo berdasarkan kepercayaan Buddha di Jepang yang mungkin juga menjadi kepercayaan Gege Akutami. Kemudian Yuta yang menjuluki dirinya sendiri sebagai orang yang dirahmati setelah mengalahkan Ryu. Dan yang terakhir Megumi yang memang namanya sengaja dipilih oleh Toji, yaitu Megumi berarti rahmat, karena Toji tahu kalau kemampuan Megumi kelak akan memberinya rahmat. Yap, dari sini apakah Yuji akan kembali menjadi iblis sedangkan Megumi akan mendapat rahmat untuk melawan iblis Sukuna, sehingga kolaborasi Yuji dan Megumi bisa menjadi kolaborasi iblis yang dirahmati. Kita nantikan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.